Oke, kita mulai ya. Oke, di sini kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah angka heksa, ditambah heksa. Ini adalah jumlahnya. Satu kan satu angka kalau konversi. Misalkan nih angka 1. 1 itu kalau konversi ke biner ya. Jadi kalau heksa ke biner. Jadi kalau 1 heksa dikonversi ke biner jadinya berapa? Jadinya 0001. Ini yang 1. Jadi kalau yang 2 berarti kan 00010 ya. Ini ada 8. Sekarang sedangkan ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti logikanya kan satu angka itu ada 4 dikali jumlahnya ada 8. Berarti totalnya ada 32 bit. Ini 32 bit. Biar mengetahui itu berapa bit itu, Anda konversi dulu setiap bilangan heksa itu satu ke satuan ke heksa ke biner ya. Ini ketahuan 4 bit. Jadi yang 2 jadi 4 bit, yang 3 4 bit, jadinya jatuhnya 32 bit. Ini pun juga sama 32 bit. Nah, ya. Sedangkan yang namanya kita di emu ya, mana bahasa emu ya, emu emulator. Nih, sedangkan di emulator itu hanya memuat berapa bit? Ya, cuma memuat yang namanya 16 bit. Di sini 8086. Ini Intel 8086. Ini adalah 16 bit. Ini Intelnya emu itu cuman memuat emu 8086 hanya memuat 16 bit. Nah, 16 bit artinya cuman sampai sekesini nih. Nah, ya, mencoba nih kalau masukin. Ini kan berarti bentuknya pakai kan kalau registernya berarti kan untuk menampung 32 bit itu kan ada register yang 34 bit ya. Yang 16 bit nih. Kan register 16 bit kan ada AX, BX, CX, DX, kemudian ada BP, kemudian ada SP, lagi ya, SI, sama HI ya, HI, DI ya, DI. Nah, ini ada berapa? 8 kan? 8. Ini 16 bit, sedangkan Anda yang punya kasus itu angkanya ada 32 bit. Kalau yang 8 bit ya, 8 bit. Yang 8 bit itu cuman ada AL, AH, BL, CL, BH ya, BH, CL, CH, DH, sama DL. Ini yang 8 bit. Kalau 8 bit berarti angkanya begini nih, yang 12 doang tuh. Ini sampai 8 bit nih yang ini. Kalau yang 16 pakai yang ini misalkan sampai angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini ada 8. Ya, nggak muat gitu ya. Anda bisa ngetes seperti ini, masukin ke emunya. Kalau misalkan yang 8 bit ya, bisa begini kan. Mau AL, 12H. Seperti itu bisa kan? Nih, emulet. Sama ya masukin step kan masuk sini nih ke L nih. Sedangkan kalau misalkan yang ini yang kalau Anda menggunakan L nih, mau AL masukin angkanya ini 1, 2, 3, 4 nih, 1, 2, 3, 4 H. Nah, error dia nggak bisa masuk. Ya, tulisannya di sini operand do not match. Jadi operannya tidak matching gitu, tidak pas. Second operand is over 8 limit. Jadinya second operand yang mana? Second operand itu yang 1, 2, 3, 4. Kan operand 1 dan operand 2. Ini plus operand, ini second operand. Jadi artinya kalau misalkan ada 32, bagi yang gunakan register yang 8 bit, kalau Anda masukin 1, 2, 3, 4 H, itu pasti ditolak. Ya, itu ditolak kayak gini, over limit ya tulisannya.
Bisanya pakai apa? Berarti pakai yang ini, yang 16. Berarti Anda masukin, ya, hafal dulu, ini AX nih. AL kan pembagian dari AX, itu pembagian dari, jadi baginya AL sama AH kan. Nah, ini ketika saya masukin, ya, ini mau tuh, masukkan 12-nya masuk ke AE, ke AH, di sini, yang L-nya itu masuk ke 34, masuk ke AL. Ya, itu bisa. Nah, sedangkan yang ini 32 bit, pasti nggak bisa. Saya masukin semua ya, ini coba nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H. Kalau saya emulet, nih pasti nggak mau. Ya, di sini underline variables open 16 bit, ya, baris pertama ya, cannot be evaluated, jadi nggak bisa di ini di running karena dia lebih dari 16 bit, ya, ini 32. Caranya seperti apa untuk menyelesaikan seperti ini? Caranya Anda dengan ini men-split, split itu memecah. Jadi saya pecah nih, ini dipecah 88 dan 8 dan 8, ini seperti ini. Ya, ini saya buat yang ini untuknya. Nah, ada setting ngebagi, terserah mau pakai yang mana dari kelompok ini. Setelah Anda dipecah seperti ini, dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABC, DE, F, no. Berarti Anda butuh 4 register. Ya terserah pakai ini sebaris atau ini segini. Nggak masalah, yang penting sama-sama 16 bit. Ya, nggak boleh ya. Tapi yang ini nggak boleh, nggak bisa pakai yang ini karena 8 bit. Tuh ya, jadi saya masukin, misalkan saya mau nih yang 1, 2, 3, 4, saya masukin ke register mana? 1, 2, 3, 4, saya masukin ke register AX, kita masukinnya. Yang ini ke mana? Yang ini ke CX. Yang ini saya masukin ke mana? Saya masukin ke DX. Yang ini saya masukin ke DX. Oke. Sampai di sini udah ketahuan. Nah, sekarang Anda tinggal masukin ke emu-nya. Ya, emu masukin. Berarti mob AX ya. Koma 1, 2, 3, 4 H. Kemudian lanjut lagi mob untuk yang BX. BX berarti BX mob BX, 9 ABC H. Dan lagi untuk yang CX mob CX, 5, 6, 7, 8 H. Lanjut terakhir mob DX, karena ini ada DEF 0 DEF 0 H ya. Ini kalau di yang D, kalau yang ini nggak mau nih, kalau saya di emulate nih. Ya. Oke, kenapa ya ini beris error? Kenapa? Karena ini kebahasanya kalau kita Anda udah belajar mode pengalamatan, termasuk kebahasanya mode pengalamatan mode pengalamatan direct addressing. Jadi artinya harus definisi dulu variabel. Jadi biar ini ketahuan angka desimal heksa, berarti depannya kasih 0 karena di sini ada DD ini, depannya 0. Nah, seperti ini baru bisa. Ini tinggal di emulate. Ini masih ada yang salah nih. Bentar, mob DX, no DEF. Ini atau ini sorry, ini OO ya tadi salah jadi nggak mau. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masuk ini. Kita masuk yang 1, 2, 3, 4. Nah, masuk ke sini. Kemudian yang BX 9 ABC. Masuk ke BX, yang ceknya 5, 6, 7, 8. Masuk nih, udah. Kemudian yang DX. No, DEF, no, akan no-nya hilang nanti. Nah ya, DEF, no. Kemudian kemarin saya sudah untuk pertambahan penjumlahan itu kemarin menggunakan yang namanya ADB, ADC sama increment ya. Nah, di kasus ini akan menggunakan 2, ADD sama ADC ya. Jadi untuk menambahkan, kalau menambahkan berarti Anda lurusin karena ini angkanya tadi hanya diakalin aja kan, sebenarnya gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi artinya tambahinnya gini pasangannya, berarti ini sama yang 5, 6, 7, 8 ditambah DF0 dulu. Setelah ini baru tambah yang ini selanjutnya. Nah, untuk kasus yang ini pakai faktor tambahan. Jadi saya di sini menggunakan perintah add
Ya, ini pakai add, kemudian cx, dx. Ya. Dx, cx, dx. Ada yang masuk ke siapa nih masuk? Oke ya. Cx, dx. Kemudian ditambahkan berikutnya menggunakan ADC ya. Kenapa pakai ADC? Nanti setelahnya itu manualnya. Karena yang namanya ini hasilnya kita lihat dari sini aja di angka. Dari angka ketahuan nih, kalau nanti 5 tambah D, 5 tambah D kan artinya 5 tambah 13. Kan lewat dari 15 kan, berarti dia akan plus 1, carry 1. Akan nambah satunya ke sini, ke berikutnya, ke yang angka 4. Makanya yang 4 ini biar bisa nambah satunya bisa diambil dari sini ke sini, nanti perintahnya berikutnya antara ini tambah ini tambahnya antara A baik menggunakan ADC dia. Hanya di sini perintahnya ADC ya. ADC AX, BX. Ya, ini programnya ya. Jadi kalau Anda klik emulate, kita lihat nih single stepnya itu, masukin 1, 2, 3, 4, 9 ABC yang BX, yang CX-nya 3, 5, 6, 7, 8. Oke, masuk. Kemudian terakhir yang DX-nya. Nah, ini sedang pertambahan nih, yang ada di CX, DX. Hasilnya akan ada di CX. Kenapa? Karena tujuannya CX. Kalau yang bawah adanya di AX. Kita lihat ini yang CX ini. Awalnya 5, 6, 7, 8. Setelah Anda ditambahkan sama DX, ya, pakai peringkat ini, F, C, DX, hasilnya akan berubah. 3, 5, 6, 8 jadinya. Jadi pertambahan antara 5, 6, 7, 8 ditambah 0 DE F0 itu menghasilkan 3, 5, 6, 8 heksa ya. Kemudian hasil ADC AX sama BX menghasilkan berapa? Menghasilkan ACF1. Ya, jadi hasil yang pertambahan ini nih hasilnya itu ACF1. Kemudian berapa tadi yang si ininya? Ini cek ya, 3568. 3568. Itu hasilnya ya, hasil pertambahan antara 1, 2, 3, 4 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heksa ditambah 9 ABC DEF0 itu hasilnya ACF1 3568. Ya, itu hasilnya. Nah, coba kita hitung manual apa betul. Ya, jadi saya biar membuktikan kenapa harus menggunakan yang namanya ADC gitu ya. Nah, untuk kenapa harus menggunakan ADC yang ini? Ya, kenapa harus menggunakan ADC? Kenapa nggak ADD gitu? Oke, kita ulang ya. Kita tambahin manual dulu untuk yang 5678. 5678 ditambah DEF0. DEF0. Oke ya, kemarin saya iniin contohin 8 tambah 0 itu di heksa. Berarti kan 8 ya. 8. Kemudian hasil pertambahan antara 8 ditambah 0 menghasilkan 8. Kemudian sekarang hasil apa? 7 ditambah apa F ya. 7 tambah F sama berapa? Nih, kalau Anda di heksa, berarti kan tadi kalau lewat 15, kan ada vitamin 1, ada carry ya. Jadi 7 ditambah F, itu artinya 7 tambah 15. Berarti 7 ditambah 15. Jadinya berapa? Jadinya 22. Nah, sedangkan 22 itu lebih dari 15. Berarti angka ini akan dikurangi jumlah bilangan heksanya. Kemarin sudah dibahas ya. Jadi 22 kurang 16. Ya, itu menghasilkan yang namanya 6. Ya, jadi hasilnya sekarang 6. Oke, itu jadi hasil antara 7 tambah F itu menghasilkan 6 plus kiri 1 ke 6-nya. Kenapa kiri 1? Karena lewat 15 plus 1. Sama kayak 9 tambah 1 kan di desima, 9 tambah 1 kan 10. 0, satunya di bawah. Tambahkan ke angka sampingnya. Ini sama. Jadi kalau lewat 1, lewat dari 15 akan kiri 1 jatuhnya. Kemudian sekarang
yang 6 ditambah 6 ada tambahan 1 tadi dari sini, dari pertambahan 7 tambah F. Ya, jadi 6 ditambah 1 ditambah E. Ya. E itu adalah 14 ya, berarti 6 tambah 14 tambah 1 berapa? Ya, jadi 20 ya, 21. 6 tambah 14 itu 20 ditambah 1 21. 21 kurang 16 menghasilkan 5. Ya, 5 6 ya. Oke, 5 6 kemudian lanjut. Atau karena ini lewat dari ini kan hasilnya 18 ya. Hasilnya kan jadi 21 tadi ya. 21 kan, lewat 15 kan, berarti nambah 1, carry ke 1. Nah, sekarang berarti kasus berikutnya 5D, 5 ditambah D. Ya, 5 tambah D ditambah 1 ya, 1 dari sini tadi carry. Jadi sekarang 5 tambah 1 tambah 1 ya. Jadi hasilnya berapa? 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah D itu 13, jadi hasilnya 19. Ya, 19 tuh lewat dari 15 kan, berarti kurang 16, jadinya berapa? 3. Jadi hasilnya ini adalah hasilnya 3, 5, 6, 8. Ya, itu ya, kita lihat di sini hasilnya yang ini. Hasil pertambahan antara AX, DE, CX sama DX 3, 5, 6, 8 benar ya. 3, 5, 6, 8. Sekarang tinggal hasil berikutnya. Pertambahan antara 1, 2, 3, 4. Sorry ya, ini lewat 1 ya. Ini karena ini 19 kan akan 1 tuh. Nambah ke sampingnya. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti yang ininya sekarang 1, 2, 3, 4 ditambah 9 ABC. Jadi 1, 2, 3, 4 ditambah 9 A, B, C. Ya. Oke. Oke, next ya. Nah, yang ini berarti Anda tambahkan 4 ditambah C. Ya. 4 tambah C, 4 ditambah C. Sama dengan 4 tambah berapa? C itu 12 ya. Nah, 4 tambah 12 itu menghasilkan sama dengan 16. 16 kurang 16 sama dengan 0. Ya. Tapi carry 1 karena lewat 15 ke 1 ke atasnya. Pertama ke sampingnya berarti angka 3. Berarti 3 ditambah 1 ditambah ini B. Ya, B. B berapa? B itu adalah 11. Berarti 3 tambah 1, 4 ditambah B 11. Jadi totalnya 15. 15 sama dengan F ya. 15 nggak lewat dari kertas ya. Jadi nggak nambah juga ke sampingnya, ke sininya. Tetap. Jadi 0 F, kemudian sekarang 2 tambah A. 2 itu adalah 12, 2 ditambah A sama dengan 2 ditambah 10 ya. Jadinya 12. 12 adalah sama dengan C. Ya. Selanjutnya yang terakhir 1 sama 9. 1 ditambah 9 1 tambah 9 sama dengan 10, berarti A. Ya. A. Oke, sekarang hasilnya udah dapat nih pertambahannya. Hasilnya sama dengan A, C, F, 0. Oke, terus tadi kan ada yang perlu ditambah ini. Sisa dari sini hasil dari pertambahan yang samping. Pertama 5, 6, 7, 8 ditambah DF 0 kan menghasilkan carry 1 ke samping. Berarti ini tambahin 1. Tambahin lagi di sini ditambah 1 ya, tambah 1. Satunya dapat dari hasil penambahan antara CX sama DX. Makanya di sini menghasilkan yang namanya AC, hasil akhir ACF 1 ya, karena 0 tambah 1 itu 1, jadinya hasilnya 2 ACF 1 ya. Kemudian 3, 5, 6, 8. Cocok ya. Nah, sama codingnya. Ini hasil akhirnya.
Ya, AC F1, ini AC F1, kemudian tadi ya, kalau misalkan saya nih, ini nggak pakai DX, jadi AC no nih, bisa DD ya, ini ADD, nggak pakai ADC. Tinggal step. Nih hasilnya ya, kalau Anda menggunakan pertambahan, pakai AD sama-sama ADD, dia hasilnya ACF0, satunya hilang ke bawah, ya. Jadi ACF0 hasilnya yang ini, satu bawaan dari sini selisih bawa antara 56 sama 78 kesininya nggak dibawa, nggak di plus 1 ya, makanya ditambah dengan menggunakan perintahnya ADD ADC ya, ADC. Oke, itu ya. Oke, udah, itu udah betul untuk pertambahan. Nanti minggu depan saya akan tes sebelum kita masuk ke mata berikutnya nanti akan menggunakan kondisi if, jadi nanti akan ada perbandingan. Mereka akan ngeprint. Jadi kalau di sini ya susah neranginnya ya, maka saya hari ini sekilas saja. Kemudian kita ngetes nih, dikurangkan aja. Oke, dikurangkan ya. Coba apa bener nih, 3568 ditambah ACF1. Apa namanya, bener nggak sih antara hasil dari tambahan antara 5678 ditambah DE F0 itu 3568, berarti dikurangin. Ya, berarti dikurangin berapa? DE F0 ya. Dikurang apa ini aja ya, 358 berarti ya. 35 sorry. Ini kalau dikurangkan yang dapat mana ya? DE F0 dikurang 3568. Oke, kalau dikurang ya. Kalau dikurang jadi harusnya yang kurang yang ini kali ya, hasil pertambahan ya. Coba 3568 dikurang DEF0. Ya, kalau dikurangkan itu artinya ya, kalau dikurangkan artinya kan 8 tambah 0 ya. 8 tambah 8 kurang 0 kan bisa ya 8. Jadi 8 tetap. Kemudian 6 kurang E. Nih 6 kurang E berarti akan menghasilkan nggak bisa ya. Jadi 8 kurang 0, 8. 6 kurang E itu tidak bisa. Jadi 6 biar bisa gimana? Biar bisa pinjam ke samping 5 ke 5. Berarti ini jadi bukan 16 itunya. Jatuhnya jumlah bilangan heksa tadi. Kalau tadi kan kalau lebih kurang 16 ya hasil penjumlahannya. Kalau ini kalau kurang berarti ditambah 16. 6 ditambah 16 sama dengan 22. Nah, 22 ini baru dikurang. 22-nya dikurang sama E. Ya. Jadi 22 dikurang E berarti 20 dikurang 14 kan. Nah, sama dengan 7 kan. Nah, ini 7. 8 udah bener ya, 8. Kemudian setelahnya ini kan udah dikurangi nih, diboro kan artinya. Udah dipinjam nih sama 6, berarti tinggal 4. Nah, 4 kan dikurang F tidak bisa. Artinya gimana? Sama ini juga 4 ditambah 16. 4 ditambah 16 sama dengan 20. Sekarang baru 20-nya dikurang sama F. Ya. 20 sorry. Itu enggak nih? 5 berapa akhirnya? 20 dikurang 20 kan 20 ya. 6 kurang F ya. Sorry E ya. Berarti E kan 14 ya. Dengan 20 dikurang 14 ya. Kurang 14 sama dengan 6. Ya, ini jadinya siapa lagi? Ya, 68, 678. Oke, sampai sini sampai ini betul, 678 sama ya. Yang terakhir
Nah, ini udah dikurangin sama 5, berarti tinggal 2. Ya, jadi 2 ditambah berapa? Sama 16 sama dengan 18. Oke, 18 dikurang D. Ya, 18 kurang D. D berapa D? D itu 13 ya. D 13. Berarti 18 kurang 13. Hasilnya berapa? 5 ya. 18 kurang ini 5. Ini akan minjem ke sampingnya lagi, pinjamnya akan ke angka yang sampingnya. Ini kan ada borrowing yang sampingnya, nanti pakai SPB ya. Jadi hasilnya 3 6 3678 pas ya. Nah, ini penjumlahannya pas nih. Jadi nanti kalau Anda mau ngecek penjumlahan petungganya, Anda dikurangi. Oke, sampai sini mau ada tanyain? Oh bingung Pak, angkanya nomor segitu gitu. Ya. Jadi intinya angka ketika nanti saya sama kasusnya juga minggu depan saya kasus sama, angkanya akan mengasih angkanya banyak. Ya minimal ada 16 bit. Nanti akan saya tes dulu angka saya ini suruh semua menjumlahkan sama nanti pakai codingnya ya untuk minggu depan. Baru setelah itu belajar materi yang selanjutnya. Oke, sampai sini ada ditanyain sampai saya ngabsen nih. Ada Pak soalnya. Ada Pak Keder Pak. Kamu tanya. Ya silakan. Pak, boleh gak itu layarnya balik lagi, Pak? Boleh. Ini Umikanya kalau tiap absen mesti nge-lag begini aja pasti. Mana yang mana yang? Itu tuh yang tambahan yang sebentar. Yang mana yo? 5678 ditambah DE F 0. Nah, itu kan bagian akhirnya kan yang 5 tambah 1 tambah D. Itu kan hasilnya 19. Nah, kalau ada bilangan lagi kan itu nanti ditambah 1. Nah, untuk akhir bilangan ini nggak ada tambahan, Pak? Atau gimana? Itu kan jadi tetap 3, nggak ada tambahan. Jadi satunya udah nggak usah dipeduliin gitu, Pak? Kata siapa aku tidak peduliin. Terus kemana? Ke yang tadi yang masuk CX, DX. Nih, ketika ini kan tekan terakhir. Tadi kan udah angkanya kan dari ini kan satu baris nih, angkanya tadi kan aslinya nih. Aslinya kan 1 2 3 5 6 7 8 kan. Ini kan aslinya gini angkanya kan, aslinya. Sebelum dipecah. Nah, aslinya seperti aslinya. Nah, karena kita main di 16 bit, jadi kan saya split. Ini dibagi. Nah, jadi tambah-tambahin dulu. Nah, hasil yang 5678 DF0 kan tadi satunya awang ya. Satunya kan ketinggal nih. Ditambahkan ke sini lagi. Ke 1 ke 4 ke sampingnya lagi. Di carry. Nah, contohin saya tadi. Nah, ini nggak ditambahin dulu nih sampai sini, saya hapus ini. Jadi kita hasilnya itu kan tadi hasilnya 4C ditambah 3B tambah 2A tambah 19 kan hasilnya ACF0 hasilnya. Nah, ini jadi yang satunya dapatnya dari mana? Ya itu satu yang tadi, satu yang dari hasilnya ini. Bawa ke sana gitu, tambahin ke sini 1. Nah, ke sini. Jadi hasilnya ACF1 gitu. Ya, atau bisa sama, langsung aja di satunya boleh. Kalau 3 5 6 7 8 ketika Anda masih di sini boleh masih sini nih, satunya nih. Dia jadi 5. Ya. Kan 5 tambah C berapa? 5 tambah C kan 5 tambah 12, 17 kan? 17 kurang 16 berapa? 17 kurang 16, 1 kan? Nah, satu aja sama gitu. Boleh di situ atau boleh di belakangan sama aja. Begitu sih. Bapak barusan penjumlahan itu untuk memastikan tadi hasilnya benar ya? Iya. Jadi kalau sebetulnya sih mendingan gini, ngitung-ngitung manual dulu gitu ya. Kalau ngecek petungganya kita pakai program gitu kan ya. Kalau di program kan di programnya udah betul, masih betul kalau di program gitu. Gitu.
Ya, ada lagi? Kalau ngabsen suka lama, heran saya mah. Kalau tiap dibuka pasti lola gitu hasilnya. Ini mau kayaknya ntar nih. Informasi, sistem informasi. Yang sebelah sini ada yang kena hack nggak kemarin? WA-nya? Nggak ada Pak, alhamdulillah. Nggak ada. Lagi ada Pak. Kemarin itu ada apa ya? Ada